Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Citra Anggun. Citra, di sini selalu hadir partisipan yang punya pengalaman dengan guna-guna, disantet, mengirimkan pelet, pengasihan, dan lain-lain. Benar kamu punya pengalaman dengan guna-guna? Iya, kebetulan pernah. Alaminnya adalah papa saya. Gimana ceritanya? Saat itu saya masih kira-kira umur 12 tahun ya Mas. Saya sih percaya nggak percaya tapi saya menyaksikan sendiri gitu. Mungkin katanya banyak orang yang sirik atau apa gitu. Lalu datanglah yang disebut paranormal atau apa gitu. Orang pinter kalau dulu disebutnya ya Mas ya. Datang ke rumah saya, lalu masuk langsung ke kamar tanpa AIUEO. Dia tiba-tiba bawa gunting dan pisau tuh Mas. Apa yang dilakukan dengan gunting dan pisau itu? Ya, sarung bantal semua dibukain. Sarung bantal itu maksudnya disobek-sobek, ternyata di dalam situ banyak jarum-jarum kecil, lalu ada juga kayak keris yang dibalut seperti kain kafan, diikat, lalu dia bongkar lagi spray kasur juga kok main sobek-sobek aja gitu. Bahkan ada lagi seperti itu juga kayak keris yang dibalut seperti kain kafan juga tapi lebih besar. Akhirnya ya udah karena kan papa memang juga sering sakit dan di rumah tuh hawanya panas terus, mama papa sering berantem. Terus kadang-kadang kita pelihara burung nih Mas, tiba-tiba mati, suka tiba mati nggak wajar. Dan setelah itu semua dibersihkan? Setelah itu dibersihkan agak adem sebentar. Adem sebentar, maksudnya papa juga pulang biasanya juga sama mama ribut-ribut atau gimana. Ini udah nggak lagi? Udah nggak, sebentar tapi tiba-tiba satu ketika kandang burung papa tuh bukan kayak satu-satu gitu kan, dia besar banget. Banyak banget tiba-tiba mati serentak. Duh merinding banget deh. Sekarang papa gimana Citra? Udah almarhum sih. 2000. Jadi memang banyak yang nggak wajar sih dulu sampai almarhum selesai gitu ya. Nah cuman pas papa udah nggak ada ya udahlah kalau yang masalah itu udah kita nggak pernah alami. Tapi keluarga udah ikhlas melepas Ikhlas, papa ya. Dan ya. pasti beliau juga almarhum bangga melihat anaknya sekarang udah berhasil. Ya. Baik, Citra, pada malam hari ini partisipan kita yang hadir adalah seorang perempuan berusia 43 tahun yang mengaku telah menaklukkan banyak sekali pria muda. Dan malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Manda. Selamat malam Mbak Manda. Malam. Apa yang Anda mau ceritakan malam hari ini? Saya tuh sering pengen bertemu dengan berondong-berondong banyak. Jadi saya tuh ke orang-orang yang bisa untuk menaklukkan mereka karena saya itu punya kelebihan ya Mas ya. Kelebihan apa maksudnya Mbak? Walaupun saya punya suami, tapi dia tidak bisa memuaskan saya. Lalu bagaimana caranya Mbak Manda menaklukkan para berondong-berondong ini atau pria muda ini? Dipakai susuk juga saya, di bibir saya, di dada saya, dan di tempat intim saya. Oke. Nah, malam hari ini apa tujuan Mbak Manda datang ke Menembus Mata Batin? Saya pengen bertobat ya. Saya pengen mengakhiri semua ini, Mas. Ada pengalaman yang nggak enak belakangan? Sampai Anda tiba-tiba kepikiran untuk melepas semuanya gitu? Iya, saya juga punya anak ya Mas.
Oke, baik Mbak Manda, kalau tadi Anda bilang mau bertobat, kami yakin dan kami percaya bahwa tobat itu seharusnya ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tapi kalau misalnya malam hari ini Anda mau cerita dan berbagi permasalahan untuk mendapatkan solusi, sebaiknya memang Anda cerita kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Manda, lahir pada tanggal 22 September 1975. Tinggal di rumah nomor 1. Sosok yang ramah, namun dia tidak akan segan-segan menyakiti siapapun yang melukai hatinya. Saya mencium nafsu yang sangat besar di dalam diri Manda. Dan semua itu berasal dari jimat-jimatnya. Saya melihat Manda diikuti perempuan berambut panjang, berbaju merah. Sosok gaib ini menyukai Manda. Halo. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Manda, dengan tanggal lahir 22 bulan 9 1975. Manda biasa Iya. Karena susuknya Iya. menaklukkan pria-pria muda usia 25 sampai 30, lalu kemudian hanya menggunakan mereka untuk hubungan pemuas. Lalu setelah itu Anda tinggalkan dan sekarang ingin berubah karena ada keluarga dan sudah punya anak juga. Betul begitu? Betul. Oke. Baiklah. Manda, sebelum saya masuk ke Manda, saya ingin ke bintang tamu saya, Citra Anggun. Kenapa ya? Saya melihat kamu, saya merasakan kehadiran makhluk astral ya. Di belakangnya, di sisi kanan kiri atau di dalam dirinya? Di dalam dirinya. Adakah seorang yang pernah bilang sebelumnya hal yang sama tentang Citra Anggun? Tentang kamu diikuti oleh makhluk astral berupa nenek-nenek? Memang ada yang bilang ada perubahan dari diri aku beberapa bulan terakhir. Ya yang aku rasain, tapi ya memang jadi biasa dulu syuting sampai pagi, fisik aku tuh kuat. Memang 2 bulan 3 bulan terakhir ini sering banget drop aku. Cuman nggak dibilang secara jelas ada yang ngikutin atau ada apa. Cuman ada sekali orang bilang ada yang niat jahat sama aku. Nggak tahu kenapa, cuman memang physically aku sangat lebih gampang drop. Gampang drop. Ya. Apa yang kamu lihat, Roy? Citra seperti itu saya Iya. ambil. Saya ngelihat nenek-nenek di belakang kamu gitu. Sosok itu menyeramkan, jahat kah? Iya, sosok itu menyeramkan dan sangat mengganggu, ke-distract saya. Tapi gini, iya betul sekali. Tapi sejauh yang saya dapatkan di sini, sosok nenek-nenek tersebut tidak muncul langsung ya, tapi masih tergolong mendiami dan bersemayam di diri kamu ya. Iya, aku nggak tahu sih. Cuman yang aku alami memang aku 2 tahun ini kan baru pindah ke rumah yang baru ini, gitu. Memang para pekerja aku pada bilang sering diganggu oleh dan ditampakkan. Nenek-nenek ada, ya nenek ada yang bilang nenek-nenek. Kayak seperti asisten aku bilang kalau depan pagar tuh ada pocong dan perempuan dan itu selalu duduk di meja makan tempat suamiku duduk dan di kantor tempat suami aku duduk, pokoknya tempat suami aku duduk gitu. Tapi aku nggak pernah ngeliat secara langsung sih. Aku dan suamiku tidak pernah ditunjukkan, yang ditunjukkan orang lain. Gitu. Apa yang sosok itu inginkan sebenarnya, Roy? Sebenarnya gangguan sih, gangguan astral seperti berantem, Benar. Ya. berantem gitu. Sejak aku pindah ke rumah itu 2 tahun aku kan tergolong dengan suamiku udah hampir 9 tahun. Jadi sebelumnya aku tinggal di daerah Cibubur. Lalu kita 2 tahun ini pindah ke daerah Bekasi. Sejak saat itu kita sering banget ribut. Ributnya hal-hal kecil,
hal-hal nggak penting. Sedangkan sebelumnya kita yang teman-teman selalu bilang, ih enak kok lo harmonis banget ya, nggak pernah ribut, apa-apa so romantic gitu. Kok belakangan sejak aku pindah tuh apa aja bisa jadi ribut gitu. Itu sih. Oke, Mbak Manda, nanti sebentar ya Mbak Manda ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal Mbak Manda. Tapi ini tiba-tiba Roy nggak pernah biasanya langsung dia nanya ke bintang tamu yang hadir. Saya melihat Mbak Citra Anggun harus hati-hati karena saya ngeliat keributan dan pertumpahan darah nantinya. Akankah ada perpisahan kah atau apakah seperti itu? Karena rumahnya ternyata berhantu. Itu sih yang saya rasain tiba-tiba Citra Anggun. Saya ngerasa seperti semoga itu tidak terjadi sih. Mudah-mudahan Semoga kejadian. yang terbaik Ya, buat jangan Mbak Citra dan Jangan sampai keluarga. dong. Tapi mungkin ya mengingatkan diri sendiri kali ya, Iya, dan iya. juga pasangan di rumah. Nah, ini Iya. selanjutnya Manda bagaimana, Roy? Baik, saya minta gloves di sini dan gunting. Sabar ya. Mbak Baik-baik Citra. aja, semuanya kan baik-baik. Semua Tapi kan untung baik-baik. tahu dari awal, Iya. jadi bisa ada preventif. Iya. Terima kasih. Soalnya nggak biasa-biasanya Roy langsung ke Iya, baris tapi krim. sebelumnya aku ceritakan memang pindah memang ada. Baik. Oke. Jadi saya melihat Mbak Manda di sini benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menundukkan seseorang, yang mana itu saya bisa bilang suaminya. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya saya ngelihat Mbak Manda itu sosok ibu yang magis gitu loh. Magis. Mistik. Jadi saya ngerasain ada, saya yang menggambarkan gini-ginian. Ini semacam kayak darah gitu loh. Kenapa Roy? Saya- Tiba-tiba gambar darah. Saya ngelihat gambar darah ini seperti darah yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman untuk menundukkan seseorang. Untuk Iya. menundukkan seseorang. Saya mencampurkan minuman kopi suami saya sama darah saya supaya dia tunduk sama saya. Berhasil? Berhasil. Dia nggak tahu? patuh, dia nurut. Apapun yang saya lakukan dia patuh. Dia tidak marah. Dicampur ke kopi gitu? Ke kopi 3 tetes. Anda tahu dari mana cara itu? Oh, saya dari orang yang bisa juga. Tadi ibu bilang bisa menaklukkan berondong, menaklukkan suami. Apa mbak nggak ngerasa kalau itu mbak lakukan dengan bantuan-bantuan seperti itu kan berarti itu bukan real mbak, iya kan? Berarti itu yang berbicara seperti yang bantuan orang yang bisa. Berarti kan itu bukan Mbak Manda. Apa ada kepuasan apa dari situ? Karena kan itu nggak real diri mbak, ibu maksud saya, sorry. Itu dari udah bawaan saya mbak, nggak bisa saya tahan. Dan saya harus, kalau nggak saya pusing kepala saya. Ya tapi harusnya kita kan bangga dicintai dengan Tapi real. suami saya tidak bisa memuaskan saya. Ibu Manda masih sampai sekarang tuh melakukan itu kepada suaminya? Iya. Oke. Gimana itu Roy? Saya lihat di sini suaminya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dari rambut-rambut yang saya ambil dari sini semuanya menggambarkan ilmu gaib dan ilmu pengasihan. Darahnya dicampur dengan darahnya dicampur dengan kopi, kemudian juga berulang-ulang. Kecenderungan berulang-ulangnya itu sering, jadi kayak sebulan ada, besok ada lagi, bahkan bisa setiap hari kalau kamu lagi kumat. Ibu Manda, seperti itu. Iya. Betulkah? Iya betul. Saya menyimpan jimat juga di bawah kasur suami saya Iya. dan ditanam juga di pekarangan saya Oh, biar lebih orang-orang tidak curiga sama saya gitu kan. Jimatnya itu seperti apa ya? Batu sama kain kapan apakah Ibu Manda bawa hari ini? bawa, Boleh saya lihat kah? boleh. Silakan diambil. darah mas. Darah haid dicampurkan ke dalam minuman. Itu semacam ritual berarti ya Roy? Iya. Tapi emang nggak ada rasanya apa
Mungkin nggak banyak kali ya Mas Roy ya, mungkin nggak Iya. banyak kali. Hanya Setetes gitu kali ya. apa Tadi gitu. dia sempat mention 3 tetes Oh darah. 3 tetes. Tetes. 3 tetes darah sempat. Oke. Ini Heeh. mengambilnya di mana ya? Iya. Saya boleh jemput sebentar kali ya? Jauh banget ya ngambilnya. Gak ada loh dia. Hilang. Gak tahu kemana. Serius? Hah. Aduh. Citra Anggun, saya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu takut dengan penampakan nenek-nenek? Ya takut, saya penakut. Kamu pernah dikasih lihat bukan? Pernah saya tahun 2000 pas saya juga baru bangun, mama papa baru bangun rumah. Jadi kita baru isi, belum selamatan, baru dikasih kamar sendiri, happy kan, nggak sabar tidur di situ. Jadi rumah masih kosong, belum selamatan. Saya sama sepupu saya tidur di situ. Tiba-tiba mau ke kamar mandi, kan ada kamar mandi di dalam. Buka pintu nggak bisa. Ya udah, akhirnya aku kamar depan yang harusnya kamar kakak aku. Buka pintu. Tiba-tiba buka pintu kamar mandi, ada yang duduk. Rambutnya sampai pintu kamar mandi depannya lantai. Jadi saya cuma lihat itu rambut, ngeliat sedikit putih gitu langsung terbang. Itu sekali-sekali seumur hidup saya ngelihat penampakan sih. Tapi mukanya nggak kelihatan. Enggak, dan enggak sih. Jadi benar-benar cuman aku masuk, kok apaan nih rambut. Aku lihat sedikit, langsung dia pergi dengan kayak baju putih gitu. Wah, itu apa yang kamu lakuin? Kabur, tapi abis itu kuping aku dan saudara aku tuh kita kayak budak selama beberapa hari. Tapi dia bisa menjaga dirinya sendiri nggak, Roy? Oh. Wow, serem. Nanti kita terusin Iya, ya. iya, iya. Nanti kita terusin. Oke. Itu darah. Maaf lama saya lagi datang belum diambil. Enggak, satu kita reka adegan dulu. Apa aja sih sebenarnya ini darah? Iya darah. Kemudian bunga, ya. Bunga, kalau bunga saya mandi. Mandi bunga. Iya. Kemudian Mandi bunga langsung saya dicoleskan oleskan ke- minyaknya ke Iya. dulu, Iya. lalu kemudian berhubungan, Iya. lalu kopinya diminum setelah berhubungan. Bukan, kalau ini buat suami saya biar dia tunduk sama saya. Kalau dengan berondong-berondong lain Berondong-berondong. dia nggak ada hubungannya dengan kopi. Kalau yang berondong Ini pakainya bunga. saya minyak aja karena saya udah pakai Iya. susu Iya sih. juga dengan itu. Mukanya emang matanya magis banget. Ada terasa ya. Kayak matanya itu kayak Manggil, iya, manggil come to gitu. mama gitu. Oke. Iya, laki-laki pasti takut lihat matanya kayak gitu. Yang Tapi muda. nah, iya. kalau yang muda-muda itu kalau ngelihat Ibu Manda ini seperti apa, Roy? Yang lihat dari Ibu Manda yang muda-muda tuh kayak terkesima dengan wajahnya gitu. Saya pasti boleh akan sih, terbuat. maaf ya Bayu, bolehkah saya kasih tantangan satu hal lagi selain saya ngumpulkan rambutnya di sini? Saya ingin kamu membuka maskernya sekali saja. Nanti kita blur. Nanti Tinggal akan kita tayangkan. diturunin ke bawah dikit aja. Oke, baik. Baik, pasang lagi. Oh iya benar. Apa, Roy? Yang Saya kamu melihat lihat, Roy? ada susuk di dagunya dan pipinya juga. Banyak banget susuk di mulut ya. Saya beberkan fakta nggak apa-apa ya, Bu Manda. Ketika lagi main di ranjang, kamu memainkan lidahnya karena sudah ditempeli dengan susuk di itu. situ. Jadi ketika bermain, susuk itu bekerja di mulutnya dan akhirnya bekerja semuanya. Maaf ya Ibu Manda kalau Roy memang gamblang dan jujur menceritakan dan membuka semuanya di Iya. sini. Tapi Bu Manda Bu Manda mengakui itu. Betul. Itu betul kan? Betul. Oke. Susuk itu dapat dari mana ya Bu Manda? Saya dari orang banyak sih dari saya dari orang yang bisa Bentuknya tuh seperti apa? kayak Batu, berlian, berlian, oh. macam-macam sih langsung ditanam aja. Termasuk di daerah intim juga? Iya, Waktu masang di daerah intim gimana caranya? Orang itu yang masang? orang iya. Kan ada yang perempuan, kan perempuan. Setelah itu ada ritual-ritual yang dilakukan? Mandi kembang. Paling saya ditetesin minyak gitu aja karena saya udah pakai susuk semuanya. Jadi saya lebih dong kan, udah semuanya udah ada di dalam saya. Oke, Roy dengan pasang susuk dan juga ritual yang sering dilakukan, apakah itu mengundang makhluk-makhluk gaib dalam Saya- diri Bu Manda? Melihat ada sosok gaib sebenarnya. Namun saya ingin bertanya, Bu Manda, ibu kamu sudah meninggal kah?
Belum. Belum. Karena saya ngeliat ada sosok ibu-ibu, tapi sudah meninggal dunia. Entah ini apa ya, entah ini vision saya, entah ini memang yang mengikuti gara-gara susuk. Tapi ini ada semacam kayak seperti umur 50-an, not 50-an, 60-an, sekitar 60-an seperti itu. Dan menyeramkan sekali. Kain kafan. Itu yang saya lihat. Tapi jika kamu bilang tadi ibu kamu masih ada, berarti ini dari orang lain. Mungkin dari sosok jimatnya. Kan ada dari kain kafannya, bukan? Sosok itu dari susuk-susuknya mungkin. Iya. Lalu saya masih penasaran dengan kopi dan darah. Bolehkah saya lihat bagaimana cara mencampurnya? 3 tetes aja sih. Saya 3 kopinya tetes. sudah kalau udah dia mau minum, saya siapkan kopinya, langsung saya teteskan 3 tetes, masukkan Coba bolehkah? 3 tetes. Wih. Saya boleh minta sedotan? Siapa mau minum? Aduh. Saya ngeliat ada tanda-tanda kehadiran makhluk halus di sini ya. Itu lilin yang ada di situ nggak mungkin bisa jatuh atau ketiup angin loh. Iya. Apa Roy yang kamu lihat, Roy? Itu adalah bentrokan atau jadi mereka ada semacam kayak kontraksi gitu. Jadi kayak menghancurkan fokus saya. Jadi makhluk-makhluk ini tuh mulai membuat kita halusinasi dan delusional, sehingga kita takut. Kalau kita takut, makhluk ini gampang nyerang. Gimana? Gitu. Makhluk ini menggunakan segala caranya untuk membuat semua orang di sini agak sedikit gila. Apa mereka nggak suka karena kita gali ceritanya Bu Manda? Saya lihat ada sosok pocong nenek-nenek ibu-ibu ini umur 60-an tahun datang sih. Sosok itu berasal dari jimat-jimat atau susuknya Bu Manda? Nah, itu dia. Saya bingung. Saya ingin bertanya. Padahal ibunya juga masih ada. Ibu pernah melihat nggak sosok seperti itu? Saya nggak pernah lihat sih, cuman bayangan aja. Suka Bayangan. ada bayangan. Bayangannya selalu hadir. Sekarang ada? Sekarang ada di sini, Roy? Ada. Entah kenapa ya, hati saya kok bilang saya pengen minum darah yang itu. Rasanya kayak gimana ya? Roy. Try it like. No, I don't even think about it, man. No, enggak. Ada ya, jadi gini, semua siapapun yang dekat dengan Ibu Manda akan mengalami gejala delusi loh. Gejala halusinasi dan delusi yang jadi it's not real but it looks real, kayak jadi seperti real tapi kayak fata morgana gitu. Jadi ini nih yang saya rasakan kalau saya jadi korban seperti ini. Saya menceritakan kembali nih. Iya. Jadi saya melihat tampilan seperti itu. Oke. Saya kok ngerasa nih, saya menceritakan ya apa yang terjadi pada korban-korban. Ketika saya udah mulai masuk ke dalam Ibu Manda dalam sekali, saya merasakan tidak ada rasa jijik sama sekali dan seksual dan apapun semua sudah kebalik upside down gitu, ngerti nggak? Jadi semua yang ada di dalam Ibu Manda di sini kan udah dibuka bunganya. Itu bikin aku kayak delusi gitu, halusinasi dan itu cuma darah kok gitu. Padahal kan itu menjijikan kan. Jadi itu yang dirasain sama korban. Oleh para korban jadi seperti itu. Iya. Yang jadi nggak masuk akal dong. Iya, dirasakan Dibalik lagi akal sehatnya. Yap, itu maksud saya. Jadi
nimbulin gejala ini, terus udah gitu muncul gangguan halusinasi yang berhubungan dengan hantu. Lagi Dibalik. akal sehatnya. Yap, itu maksud saya. Jadi nimbulin gejala ini, terus udah gitu muncul gangguan halusinasi yang berhubungan dengan hantu. Serius Kak Roy? Em, Siapa yang mau coba? no, No. Are you sure? jangan Roy. Enggak, wah. Kenapa ya Ibu Manda bisa membuat saya, bukannya saya tersirap ya, tapi mata Ibu Manda membuat saya menjadi, saya melakukan hal-hal yang gila. You know, Jadi nggak kontrol gitu. Iya. Lepas. kendali. Dan jadi kayak gak make sense ini sebenarnya. Tapi bisa jadi make sense juga. Itu karena kekuatan, Susu, magis. kekuatan magisnya. Jimat juga ya. Nanti kalau minum Kak Roy tiba-tiba jadi... Jangan sih. Enggak. Enggak. Ini Itu iya. Hmm? Bu Manda, apakah kamu ingin coba dulu? Apa yang kamu keluarkan kan kamu yang... Kan ibu ngasih, ayo dong ibu cobain sendiri. Iya dong. adil kan? Itu darah saya. Kan udah udah ada doa-doanya juga. Jadi itu khusus untuk suami saya sebetulnya. enggak. Tapi sebenarnya ibu jijik nggak untuk minum itu? Kalau darah sendiri sih ya nggak begitu ya. Nggak begitu. Oh my. Ibu pernah minum? Nggak secara langsung sih. Enggak Oh kan? my God. Nggak jijik, Bu. Ibu maksudnya Kalau saya sih nggak diminum, dicuci ke muka aja. Ah, itu aku pernah dengar tuh Kak Roy. Darah Jadi aku pernah, dicuci ke muka. iya, Iya. aku pernah break out. Aku pernah break out tuh maksudnya jerawatan Iya, tiba-tiba. breakout, iya. Terus ada orang yang bilang, udah kamu lagi haid, kamu olesin. Untuk itu aja aku Iu. banget. Kan kita suka selalu cuci sendiri kan. Harus sebelum kita buang harus bersih kalau perempuan. Kalau nggak katanya nanti dijilati oleh makhluk halus, Iya, katanya iya. seperti itu. Untuk melakukan itu aja I cannot imagine gitu. Maksudnya untuk ngusapin katanya didiemin seperti masker sampai dia kering. Karena kan bau darahnya itu anyir banget Kak Roy. Beda dengan darah kalau misalnya kita kayak luka ya beda banget. Karena itu pure darah kotor. Terus ibu bilang ibu nggak jijik gitu. Oke, saya mau tanya. Ini berarti udah keganggu kali ya Kak? Iya, gangguan. Ibu punya anak, punya keluarga. Punya. Ibu masih mau meneruskan ritual-ritual ini? Oh, saya pengen berhenti. Saya pengen bertobat. Sekarang malahan kesini tuh. Ibu masih mau ngasih ini ke suami ibu? Saya ingin berhenti. Saya tidak akan. Konsekuensinya ibu kehilangan kesempatan untuk bisa menaklukkan pria-pria muda itu lagi. Iya saya juga bingung. Hasrat saya tuh terlalu menggebu-gebu. Kalau enggak saya pusing kepala saya tuh. Nah, ibu yakin bisa mengendalikan rasa pusingnya kemudian hari? Insya Allah. Saya pengen bertobat. Intinya sih Roy, saya. kalau diterusin ritual ini, apa yang akan terjadi menurut kamu, Roy? Akan berbalik semuanya ke Ibu Manda. Jadi kalau misalnya diterusin, lama-kelamaan Ibu Manda yang ngerasa sakit psikis. Gitu. Orang-orang yang dekat Ibu Manda aja udah ngalamin halusinasi. Bahkan saya juga mengakuinya bahwa kayak tersirap gitu loh, kayak baik. Iya. Turun, Iya. langsung. Iya. Oke. Dan itu bisa berbalik? Bisa berbalik justru ke Ibu Manda sendiri. Jadi Ibu Manda yang ngalamin gejala-gejala yang menyeramkan, serem. Jadi kalau berbalik tuh seolah-olah nggak ada yang dipegang, kita nggak bisa kendalikan diri kita sendiri. Seperti orang sakit Iya. jiwa dong. Yep, seorang psycho jadi sakit. Karena juga gini, satu hal lagi, Bu Manda itu tuh suka sama berondong. Berondong-berondong yang dimainin kadang ada yang jahat, ada yang baik, ada yang jahat juga. Pas ketemu yang jahat, Ibu Manda yang bahaya nih. Gitu.
Tapi Karai untuk korban-korbannya gitu dia sadar nggak sih after doing that? Maksudnya setelah melakukan hal itu dia sadar nggak sih? Nggak sadar. Oh, Karena jadi kesiram. besok nggak lupa totally. Nggak lupa sih. Bawaannya kayak kangen. Mau lagi. You know what? Kalau aku jujur ya, malam hari ini, saya ngerasa kalau kalian tidak ada di sini, saya entah kenapa saya ingin mencoba itu untuk saya cicipin satu teguk saja gitu. Karena ada perasaan kayak Manggil. iya. Kak Bayu nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Mungkin Roy bisa merasakan dengan cara yang berbeda. Tapi ini Roy, oke. Apa yang harus dia lakukan supaya tidak berbalik dan semuanya selesai sampai sini? Minyaknya harus dibuang, bunga-bunganya tidak ada lagi ritual apapun kepada berondong. Pokoknya semuanya nih yang berhubungan dengan berondong, buang semuanya. Kalau Menyeramkan. dibuang semua makhluk-makhluk itu gimana Roy? Makhluk-makhluknya akan terbuang juga. Tinggal sisanya dia sendiri. Kayak nggak ngelakuin hubungan. Rasanya nyesek gitu. Padahal sebenarnya tuh dia juga sih gairahnya. Yang nggak habis-habis sih. Coba ya saya lihat. Ini bau minyak itu yang kecil. Oh my Ya, god. bukan. Gimana? Bau wanginya. I know. No, Karo. Jangan. Oke. Oke. Kalau ini apa? Ini ada satu jimat. Jimat aja itu sih. Biasanya Itu suka dipakai di saya. Apa, di mana? Ditaruh di? Dimasukin gitu di dalamnya. Ini tapi tidak bisa dibuka. Di Jadi seal gitu loh, dipakai lakban. Kalau itu dipasang, apa yang terjadi Ibu Man? Kalau saya pergi dipasang terus gitu. Gimana? Kalau saya pergi kemana-mana itu pasti disimpan. Nah, Ibu pasang terus. Pasang terus. Oke, apa Iya. efeknya? Akan cowok yang ngelihat saya itu menarik, tertarik gitu. Lagian ngapain sih sama berondong? Kayaknya emang lebih enak ya berondong. Karena bisa mengimbangin saya. Maaf Kak Bayu, aku mau nanya sedikit sama Bung Anda. Emang Ibu di usia yang udah 40 berapa itu emang belum menepus ya? Setahu saya kan belum. 40 berapa sudah Saya masih subur. Masih subur. Masih. Jadi itu udah ada Gejolaknya juga nggak bisa Gairah berhenti. itu udah ada. Gairah itu Dari muda meluap-luap begitu? itu nggak bisa, iya. Kenapa dari dulu aja nggak Ibu sama berondong? Jadi biar bisa ngimbangin. Jadinya Ibu jadi ke hal seperti ini kan? Berapa puluh udah korbannya. Saya celupkan semua ini dalam kopi ya. Kenapa Roy? Apa yang mau kamu lakukan sebenarnya? Dalamnya apa itu? Jadi biarkan terendam dan semuanya hancur. Tuh, bau amis lagi. Kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Semuanya dibuang ke sungai. Ke sungai. Iya. Gak ada bisa orang lain yang menolong kamu. Kalau enggak, kamu akan mengalami gejala delusi atau halusinasi yang lebih berat lagi. Untung bunganya udah saya tutup pakai bunga. Untung darahnya udah saya tutup pakai bunga dan gelas. Kalau enggak, saya jadi korban. Saya pastikan jimatnya sudah bersih sih di sini dan nggak ada gangguan makhluk halus lainnya yang muncul di belakang Bayu. Gitu. Nanti itu semua harus bersih, semua dibuang. Oke, ini diambil dulu. Ibu, ingat tadi apa yang disampaikan? Ya, kalau Iya. keinginannya begitu besar untuk berubah lebih baik, pasti akan jadi kekuatan buat ibu melangkah dari yang salah menuju yang benar. Ada yang mau disampaikan lagi, Roy? Kalau jika muncul keinginan untuk melakukan hubungan dengan berondong atau apa pikiran yang enggak, tolong Bu Manda kan udah usianya sekian berapa ya, lakukan hal-hal yang berhubungan dengan charity atau sosial seperti itu. Kalau udah muncul, aduh nggak enak nih, nggak enak, keluar aja ke rumah terus ngelakuin
kegiatan sosial, aktivitas sosial, pasti kan jadi ke distract ya pikirannya ya, malah jadi pahala, cari pahala terus daripada kasih apa itu bunga-bungaan. Dari Citra sendiri, ada yang mau disampaikan? Ya itu aja deh Bu, ya berubahlah selagi ada kesempatan. Kata Ibu juga punya anak kan. Iya. Jangan sampai hal itu bisa berbalik ke anak Ibu. Iya, Lakukan yang positif aja kali ya, sekarang apalagi usia udah segitu. Ya. Saya mungkin nggak tahu apa yang ibu rasakan, tapi saya yakin ibu punya kekuatan yang besar untuk bisa mengendalikan diri saat perasaan itu muncul, dan mudah-mudahan bisa dikendalikan dan energi disalurkan menuju ke hal-hal yang positif supaya tidak terjadi hal-hal yang justru tidak diinginkan dan akhirnya menimbulkan penyesalan. Iya. Ya Ibu ya, terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan cerita Ibu menjadi pelajaran buat kita semua dan Anda boleh meninggalkan studio. Boleh dibawa. Bawa Ibu? darahnya sama kopinya ya. Dibuang sungai. Jangan ditinggalin ya Bu. Iya. Hati-hati tumpah. Aduh. Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Sepanjang hidupnya, manusia tidak akan pernah puas atas beribu keinginan. Jika kehidupan seseorang hanya mengikuti hawa nafsu semata, maka dia akan terus dikendalikan hingga akhir hayatnya. Berikut ini karena persaingan usaha, seorang pria nekat melakukan guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yudi. Ya. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam. Boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saya bekerja mempunyai sebuah usaha di rumah. Usaha apa tuh? Toko. Toko ya. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya mau bercerita kepada semuanya. Saya mempunyai sebuah toko. Saya berusaha dengan ibu saya, berdua. Buka usahanya bareng ibu? Iya. Oke. Saya udah beberapa bulan, usaha saya hampir maju. Setelah ada tetangga saya, di depan saya membuka usaha, sama persis seperti saya merasa tersaingi. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya pergi ke dukun. Buat usaha mereka bangkrut. Caranya? Dengan sebuah ajian yang didapat dari dukun, saya lakukan semuanya. Ritual gitu maksudnya? Iya. Lalu, apa yang terjadi? Mereka bangkrut. Mereka bangkrut saat ini? Iya. Usahanya tidak bisa bangkit lagi karena suaminya lumpuh. Suaminya lumpuh? Iya. Dan itu karena kecelakaan atau karena perlakuan Anda? Karena saya. Oke. Kami bisa memahami kalau Anda sepertinya marah sekali dengan tetangga Anda ini, tapi yang ingin tahu adalah maksud dan tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin apa sebenarnya? Saya ingin tahu apa kedepannya saya nanti setelah saya melakukan ini semua kepada tetangga saya. Apakah usaha saya akan bangkrut atau akan maju? Kalau maju, Anda tidak merasa menyesal dengan apa yang Anda lakukan? Tidak. Walaupun tetangga Anda sampai lumpuh? Ya. Jadi tidak ada penyesalan dan Anda ya ingin tahu sebenarnya Ya. ke usaha Anda berikutnya? Ya. Tentang maju atau justru malah bangkrut juga? Iya. Jadi Kak Bayu tujuannya bukan baik ya. Cuman mau tahu kalau terus melakukan bisa lebih maju atau bisa berbalik. Mas jahatin orang biasanya bisa berbalik ke Mas sendiri loh. Ya. Ada kepikiran itu nggak?
Saya kepikiran. Tapi nggak peduli. Tidak. Oke, Kak, saya terus terang ragu-ragu sih untuk mengajak Anda ketemu dengan Roy Kiyoshi ya. Karena saya nggak tahu tujuan Anda sebenarnya apakah ada kebaikan masih tersisa atau cuma semata-mata demi keuntungan usaha Anda gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan masih ada ya. Mudah-mudahan masih ada yang ingin Anda perbaiki. Karena walaupun bagaimana membuat tetangga sampai lumpuh, gimana benarnya gitu. Oke, Anda bisa langsung ceritakan semuanya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yudi. Terlahir pada tanggal 25 April 97. Sosok pekerja keras, namun sangat ambisius dan keras kepala. Saya melihat permainan hitam di dalam kehidupannya. Dia banyak terlihat dan terlibat dengan sosok-sosok yang menakutkan. Korbannya sangat menderita. Ya, saya melihat Yudi adalah sosok yang berwajah sangat polos sekali. Tapi ada yang janggal di dirinya. Halo. Halo, Roy. Selamat malam. Halo, selamat malam. Silakan duduk. Yudi. 25497, benar? Benar. Masih muda banget. Sekarang 19 tahun. Kenapa Roy? Gak biasanya kamu langsung ke belakang partisipan. Saya mencium adanya makhluk halus di sini yang datang tiba-tiba. Malam ini ada di sini, di tengah-tengah kita. Ada, Yudi. Ya. Yudi ini melakukan ajian dan ritual untuk mengalahkan dan membuat tetangganya menjadi lumpuh karena persaingan usaha, betul ya? Betul. Dan ingin tahu ke depannya sebenarnya usahanya akan bangkrut atau semakin maju. Saya lihat usahanya akan bangkrut, tapi belum merasakan itu sekarang. Tapi ini masih dalam proses nih. Saya melihat ada kehadiran makhluk astral yang ingin saya gambar, yang sangat menyeramkan sekali tampaknya. Dari matanya sebenarnya tampak usia yang masih muda, namun pengalaman mistisnya tidak diragukan lagi. Yudi adalah seorang yang pemain praktik spiritual yang handal dan kejam. Ini saya kasih tanda seru 3 biji. Kejam. Oke. Saya ingin menggambar dulu ya sosok yang saya lihat di kepala saya. Ritual itu masih dijalani sampai sekarang? Masih saya jalankan. Ibu Anda tahu? Karena tadi Anda bilang buka usaha dengan ibu ya? Iya, Ibu Anda tahu bahwa Anda melakukan hal-hal ini? tahu. Karena saya berdua dengan ibu saya usaha. Melakukan ritual dan aji-ajiannya itu berdua dengan ibu? Ibu saya tidak melakukan ritual, tapi saya sendiri yang melakukan. Tapi ibu saya tahu dengan apa yang saya lakukan untuk usaha saya. Dan beliau tidak masalah? Tidak. Aneh sih ya, aneh banget Harusnya sih. melarang.
harusnya melarang. Saya ngeliat di sini ada semacam mak lampir atau pokoknya setan bentuknya seperti mak-mak gitu. Perempuan tua, Perempuan rambut panjang, warna rambutnya putih. Itu cuma ini emang gerakan rambutnya seperti ini. Oke, ini sosoknya menyeramkan dan siapa ini, Roy? Saya ngelihat ini adalah sosok yang membantu Yudi dalam melakukan ritual. Jadi saya lihat bisa saya ngelihat dia punya tokonya memang dibantu makhluk halus ya, tapi tidak alami. Jadi dibantu oleh makhluk penghuni ini. Dan ini yang membuat tetangganya celaka bahkan sampai lumpuh itu, Roy? Betul sekali. Tokonya memang dibantu makhluk halus ya, tapi tidak alami. Jadi dibantu oleh makhluk penghuni ini. Dan ini yang membuat tetangganya celaka bahkan sampai lumpuh itu, Roy? Betul sekali. Di balik sosoknya yang mungil, si Yudi tidak terlihat kalau kamu adalah sosok pelaku ya sebenarnya. Iya. Dari balik badannya yang masih kecil tampaknya, dia tidak sadar apa yang dilakukannya itu parah banget. Tidak sadar dan rasanya tidak ada penyesalan deh. Gak ada sama sekali. Cia. Apakah kamu membawa jimat hari ini? Yudi, saya mencium ada aroma jimat. Iya, saya membawa jimat. Jimat yang saya lakukan itu adalah ritual saya jimatnya. Apa Oh, iya? yang dibawa? Ada benda atau apa gitu? Atau ritual yang bisa dilakukan di sini? Kamu mau membiarkan dia melakukan ritual di sini, Roy? Kalau misal dia bawa, saya boleh lihat kah? Saya butuh sarung tangan tentunya. Tapi kamu memandang sayanya jangan seperti itu ya. Saya agak risih dipandang seperti itu. Iya. Gimana ya? Kayak nantangin ya Kak ya? Bukan nantangin sih, tapi kayak kayak apa ya? Saya juga bingung jawabannya. Tapi kayak diundang untuk melihat gitu loh. Ditarik sama dia untuk Iya. melihat. Iya, seperti mirip partisipan yang pertama. I see. Kayak Tapi ini di different way. Maksud saya Oke. dalam bidang yang berbeda gitu loh. Matanya kayak sini. Cuma dalam kasus yang berbeda, topik juga yang berbeda. Mas Yudi, Yuk, bawa jimat yang Anda simpan. bawa. Boleh ditunjukkan kepada kami semua. Boleh? Silakan. Kalau tahun 97 tuh berarti usia berapa ya? 19 tahun. Tadi aku pikir mereka masih muda banget. 19 tahun. 21 kali. Oh, 21? 21 tahun. Ya kan? 97. Oh ya sorry 21 ya. Iya. Ini. Masih muda. Tanah kuburan. 21 tahun ya. Saya ngeliat kasihan juga ya dia iya. dan melakukan ritual yang aneh dan sesat. Kayaknya mungkin pertama kali ketemu dengan gitu-gituan ya diajak. Jangan-jangan diajak ibunya juga lagi, Pak. Iya. Karena ibunya nggak melarang ya. Ini apa? Mudahan sih enggak. Oh, itu semua disiapin. Bagaimana ritualnya? Kayaknya boleh saya ambil buku. Bukunya ambil. Terima kasih. Ini tanah kuburan yang buat saya. Yang dibakar. Siapa dimakan gitu enggak kan? Tengok lihat kok main lempar kan? Saya melihat dia ini melakukan ritual reka adegan yang dilakukan kalau di toko orang. Itu seperti itu yang saya lihat. Ini jadi ritual yang dilakukan di toko tetangganya itu untuk mengundang makhluk ini. Berarti kalau dia lakukan ini jangan-jangan ini Justru datang hari ini tanah kuburan. Sudahkah? Sudah.
Itu namanya tadi tuh ritual untuk bikin toko orang lain jadi sepi ya? Iya. Karena saya ngerasa cara menaburkan itunya, bunga-bunganya tadi penuh dengan kekejaman gitu. Keji gitu lah. Rasa marah. Rasa marah gitu. Amarah. Nabur-naburin. Kan nggak bagus naburin orang supaya nggak laku. Begitu kamu naburin kembang dengan air tadi, saya langsung inget ini loh. Sosok yang ada di dalam bunga itu. Kenapa, Roy? Begitu dia tabur, apa yang terjadi dengan sosok ini? Ini kayak tokonya orang lain tuh ketutup sama rambutnya dia gitu. Jadi toko orang lain tuh nggak bisa kelihatan dan bener-bener gelap. Iya ya. Benar. Ketutupan makhluk ini. Iya, karena rambutnya panjang dan dia nabur-naburnya, jadi ini rambutnya sampai itu tertutup semua toko-tokonya kecuali tokonya dia. Saya mau menetralisir. Sebenarnya hadir di sini, tapi hadirnya di badan dia. Ini? Iya, Sosok ini? nggak keluar. Karena ritual tadi? Iya. Dia tuh kayak terus dia bukan gitu. Saya butuh air dan garam halus saya. Bisa diusir, Roy? Tunggu sampai dia masuk dan keluar ya. Saya ngeliat di sini tampaknya ada bentrokan struman listrik dan energi. Saya sarankan untuk Yudi, kalau Yudi juga mau mengundang makhluk halus ini, saya persilahkan. Boleh. Boleh, tentu sangat boleh sekali. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan lancar. Sebenarnya apa yang didiami buat Yudi. Siapa namanya? Buat apa kau mengundang saya? Saya pengen tahu siapa nama kamu. Jangan ganggu saya. Kalau Anda ganggu saya, Anda tidak tahu berhadapan saya dengan siapa. Kamu sudah membunuh orang berapa orang korbannya nenek-nenek tua ini? Malampir. Sudah 3 orang yang mati. Jadi kamu jangan berurusan dengan saya, atau kamu mati. Saya nggak takut sama kamu, Mak. Dia dipelihara sama si Yudi ini, Roy. Tidak begitu mudah kamu mengusir saya. Jawab sekali lagi. Apa mau kamu di sini sekarang? Untuk Yudi. Jangan ganggu Yudi. Karena itu hasil penghasilan saya. Hasil penghasilan. Roy, dia gak ada penonton, Roy. Jangan ganggu penonton saya. Kamu sama saya, bukan sama penonton. Tapi kamu sudah mengganggu saya. Silakan duduk. Saya perintahkan Mak. Sebut nama saya. Siapa? Mak Lampir. Malampir. Sebelum kesabaran saya habis, Malampir, silakan duduk dan saya ingin berkomunikasi dengan kamu, Mak. Begitu mudah kamu mengganggu. Kenapa? Karena dia sudah menyatu dengan tubuhku. Saya tidak percaya. Kamu keluar dari tubuh Yudi sekarang dan saya tidak izinkan kau masuk lagi.
Kamu belum tahu siapa saya. Kamu bukan apa-apa bagi saya. Yudi, Udah keluar, Roy? udah, Yudi. Silakan bangun. Oke. Coba saya lihat dulu. Oke, baik. Yudi sudah kembali. Udah, Kak. Sudah. Dia nggak nyadar kalau dia berurusan sama si makhluk tadi ya, Roy? Iya, saya melihat di sini makhluk halusnya tuh sangat takut sekali dengan saya sebenarnya. Tapi dia mencoba untuk masuk ke Yudi, tapi nggak bisa kontrol juga. Kalau ini diteruskan apa yang akan terjadi, Roy? Kalau ini terus dilakukan, saya ngelihat Yudi malah nggak bisa ada tempat lain, malah nggak dapet pasangan dan segala macem karena diproteksi sama nenek-nenek ini. Oh, justru nenek ini seolah-olah mengambil hidupnya dia gitu? Iya, tunggu sebentar. Siapa lagi yang masuk? Yudi. Ini beda lagi atau masih yang sama, Roy? Keluar sekarang. Jangan ganggu Yudi. Saya tidak ganggu Yudi. Saya hanya ingin kamu. Yudi tidak bisa berpisah dengan saya. Kalau mau ikut saya, Yudi tinggalin sendiri. Kamu mau ngasih apa pada saya? Enggak. Saya masih ada sesuatu lagi yang kau sembunyikan dari saya, Yudi. Di balik celana kamu menyimpan kertas jimat kah atau apakah itu? Ada jimat, jadi. Di Roy, apa, Roy? Kamu ngeliat apa, Roy? Dia punya jimat, punya baca-bacaan kertas atau apa? Iya, jadi saya ngeliat di tubuhnya, di badannya masih ada semacam kayak kertas-kertas aneh gitu. Dan saya heran gak lepas-lepas nih nenek malampir ini dari badan dia, kayak seolah-olah diikat gitu loh. Yang bikin
nenek-nenek ini nggak mau lepas Iya. karena ada iketannya itu. Iya, saya mau langsung sekalian bakar aja nih, langsung di tempat sekalian. Tapi kalau misalnya itu dibakar, dianya nggak apa-apa. Harus saya selamatkan Yudinya. Jadi benar-benar saya tuntasin sampai di rumahnya dan di kamar pun sekalian. Saya mencium bau di Yudi juga. What? Yes, it's like I don't know. Ini? Bisa jadi berhubungan. seperti itu. Tapi dia berfantasi dengan ya. Dan with atau Nenek malam. dengan ini atau tidak dengan ini, tapi saya melihat itu dengan mata kepala saya yang jelas-jelas. Tapi dianya mikirin mungkin ini, mungkin yang lain. Dari semua partisipan yang udah dipengaruhin begini, kadang-kadang emang semuanya tuh hampir nggak bisa ngendaliin pikirannya. Iya, bener. Itu Semua 100% bener. Semuanya udah nggak make Udah sense. nggak make sense. Nggak bisa ngontrol gitu. Dari darah diminum, kemudian dari melakukan kegiatan sendiri, bayangannya apa, Dengan malam. fantasi dan juga apa lagi aneh. Bukan malampir kan sosok fiktif sebenarnya. Cuma dia senang dipanggil itu. Iya, sosok fiktif yang tidak nyata, namun dia senang dipanggil itu. Kemana dia ya? Panggil aja tuh gimana? Cari atau gimana? Hati-hati ya, Bay. Saya lebih baik Tunggu aja lah ya. nyelamatin Bayu daripada saya harus kehilangan Oke. Nyom. Di mana ya? Ada apa lagi dengan partisipan saya hari ini ya? Kok aneh-aneh ya? Jimatnya hilang, jatuh, atau dia hancurin nih? Atau dia simpen, dia sembunyiin? Iya, malah nggak mau Kak. Soalnya tadi pas ditanya sama Kak Roy, dia agak ragu. Iya, dia agak ragu, bingung mau taruhnya di mana. Apa dia udah lupa dia taruhnya di mana? Tapi tadi makhluk yang sama atau beda Kak Roy? Sama. Oh, tapi kok kayak berbeda aku lihat dari sama ya? Awas, Bay. Ada. Mas Yudi. Jimat saya tiba-tiba hilang. Hilang. Tiba-tiba hilang. Oh, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Saya pengen banget kamu buka itu tanah kuburan. Dibuka kain kainnya. hitamnya. Terus Ih, dari api ke api, dari air ke air, dari tanah ke tanah, semua hilang. Kembali ke asalnya, jangan ganggu Yudi. Kembali ke asalnya, jangan ganggu Yudi. Oke, right. Don't. Kembali seperti semula. Jangan dilawan ya Yudi. Pokoknya kamu harus sama saya. Yudi, dengerin saya. Yudi, Mas Yudi. Mas Yudi, fokus. Tolong, Mas Yudi. Tetap ada di sini, fokus. Jangan sampai kosong pikirannya. Tunggu dulu. Ini kita selesaiin semuanya di sini. Mas Yudi. Mas Yudi. Oke, kamu udah di sini ya. Siap. Saya boleh lihat mukanya Yudi sekarang, tapi nanti saya blur. Sebentar. Sebenarnya mukanya muka anak baik-baik ya. iya. Nggak nyangka bisa kebayang, sejahat. nggak nyangka kalau melakukan ini semua. Tapi yang kamu lakukan ini barusan apa sebenarnya, Roy? Saya melakukan menetralisir
energi negatif di studio ini. Jadi saya menyiramkan air dan garam ke tanah kuburannya. Kemudian saya berharap sih saya dengan lilin yang saya masukin ke badannya tadi itu membuat efek jera ke hantu ini. Iya. Supaya nggak datang lagi dan balik lagi menguasai Yudi gitu. Iya, sebenarnya dia baik loh orangnya, anaknya. Cuma dipengaruhi oleh yang enggak jadinya begitu. Anaknya sebenarnya baik, nurut. Iya, ini karena mungkin tadi yang awal dia cerita karena dia Saingan ya kan? persaingan usahanya udah maju, tokonya udah maju, ada tetangganya yang buka toko yang sama dan ini justru mengganggu pelanggannya gitu loh. Jadi dia nggak bisa mikir dengan jernih lagi. Betul. Akhirnya malah melakukan hal-hal yang ini dan ditambah lagi makhluk-makhluk itu malah menguasai pikirannya. Iya, Sampai betul. mencelakai orang. Sampai Sampai mencelakai bikin orang. lumpuh lagi tetangga. Iya, itu yang saya rasain sebenarnya. Jangan bengong deh, Yudi, banyakan bengongnya lo di sini. Kamu kayak hilang muncul gitu. Ini juga pelajaran juga bagi pemirsa di rumah juga. Kalau tiba-tiba hilang fokus, tolong untuk fokus. Karena kalau misalnya nggak fokus, akan menjadi bahaya sekali seperti itu. Bisa masuk makhluk apa aja ya Bisa saat masuk. kita kehilangan fokus ya. Betul. Terus saya ingin tanya kembali nih Yudi. Yudi kemari berhadapan juga dengan kita nih bertiga. Sebenarnya tujuannya apa sih? Yang kalau kita boleh nanya. Saya ingin tahu usaha saya akan bangkrut atau tidak setelah saya lakukan hal seperti ini, atau saya tinggalkan tapi tetap usaha saya pengen maju. Tidak mau dengan hal seperti ini usaha saya maju, tapi kalau tidak pakai seperti ini usaha saya akan bangkrut. Jadi sebenarnya Anda pengen lepas dari kayak gini-ginian, cuman khawatir malah usahanya bangkrut. Betul. Tapi nggak mau juga maju karena usahanya dipengaruhi hal seperti ini. Iya. Gimana Roy? Tinggalin ini semua, tapi rezeki semuanya bukan dari kayak ginian. Tapi rezeki kan datangnya dari yang di atas sama usaha hasil kerja keras kamu kan. Iya. Jadi jawabannya tetap aja kok, sama aja, rezeki datang aja kalau itu dibuang. Sekalian tempat-tempatnya dipecahin semuanya. Saya butuh martil. Martil? Iya. Saya masih gergetan tahu kalau hal-hal mistik ginian. Apa yang mesti kamu lihat Roy? Karena saya ngeliat semuanya harus hancur. Itu. Yudi, sini balik. Yudi, Mas Yudi. Jangan sampai kosong, jangan sampai dikuasain sama makhluk-makhluk yang aneh. Ya, tahan. Kuatin. Yudi. Ya saya harus pecahin semuanya sih. Roy kok. Tenang. Baik lagi saya lilin lagi deh satu. Thank you. Apakan tanahku? Saya mau hancurin. Siapa kamu? Beda lagi orangnya. Arwahnya yang masuk. Saya yang punya tanah. Saya yang membantu Yudi dengan mak lampir. Sebentar. Mau apa dia Roy? Iya. Dia marah. Mau diapakan? Jangan sentuh tanah saya. Kau mau apa, ha?
Saya sudah bilang jangan apa-apakan tanah saya. Saya bakar kamu ke neraka. Panas! Panas! Bang, bangunin Yudi. Mas Yudi, Yudi, Mas Yudi. Mas Yudi. Yudi, Iya, saya. Anda sebaiknya memang jangan kosong. Fokus dulu sampai semuanya selesai di sini. Iya. Dia tahu nggak barusan apa yang masuk, Ron? dia banyakan bengongnya dan dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di sini. Dah, Lihat ya, dia anak kuburan. kuburan. Jangan sentuh ya. Dah, biarin. Saya pengen, Yudi, kamu masa depannya kan masih muda ya. Kamu tuh masih muda loh. Saya bukannya ngomong ngajarin, bukan karena saya lebih tua ngajarin, enggak. Tapi, Yudi, kamu berada di dunia mistik seperti ini nggak bagus. Bisa-bisa nyawa kamu jadi taruhannya. Ini udah saya pecah-pecahin, jadi yang ritual kamu udah nggak ada deh. Semuanya jadi nggak ada semuanya. Apa rasanya? Saya nggak tahu harus kemana lagi. Ritual saya udah dihancurin. Jadi kayak linglung gitu. Iya, kayak orang linglung. Jadi semakin kamu linglung, semakin gampang dimasukin. Ini kan udah hancur. Iya. Saya pengen hidup baru, buka usahanya, nggak usah pakai gini-ginian. Kan udah tradisi tuh, nyabur-naburin. Udah nggak ada tradisi tuh, kayaknya rasanya kosong, jadi kayak hampa, biarin aja nggak apa-apa. Yang penting uangnya halal, daripada haram. Saya nggak tahu juga ya, menurut pandangan kamu gimana. Tapi menurut saya, uang jin dimakan setan nggak bakal langgeng duitnya. Itu Iya. pandangan saya sih. Itu. Mungkin saya akan membangun usaha yang baru. Ya tinggalin. lebih baik ya? Ya lebih baik seperti itulah. Bikin usaha yang baru, terus udah gitu nggak usah berambisi terlalu kuat, berambisi terlalu menjadi yang seperti apa. Kalau memang udah rezeki udah deh, pasti Iya. udah miliknya, nggak usah pakai ambisi gini-ginian juga. Udah rezeki udah jadi milik lah, udah. Mas Yudi, punya ambisi boleh, tapi jangan ambisius. Kalau ambisius, Anda bisa menghalalkan semua cara. Iya. Ada yang mau disampaikan, Citra? Itu aja sih, tinggalin deh, masih muda sayangnya, apalagi tadi ibunya. Kalau bisa ya cakap bener kata Kak Roy sama Kak Bayu, rezeki yang halal pasti akan lebih baik untuk nanti kalau kamu sampai punya keluarga. Karena apa yang halal pasti apa yang baik kembali baik ke kita, buruk pasti kembali buruk ke kita. Betul sekali. Ada yang mau disampaikan terakhir, Roy? Nggak ada, itu aja sih tadi. Untuk buka usaha baru, terus kemudian jangan terlalu ambisius. Oke, selamat untuk buka usaha barunya, walaupun belum dimulai, tapi kami yakin ini akan membawa kehidupan yang jauh lebih baik buat Yudi dan keluarga. Salam buat ibu Anda, dan mudah-mudahan menimbulkan rasa penyesalan ya, yang Anda telah lakukan kepada tetangga, jangan sampai diulangi lagi. Iya. Terima kasih Anda sudah hadir, dan mudah-mudahan cerita Anda memberikan pelajaran buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Ambisi bisa saja mendorong seseorang menjadi sukses dalam kehidupan. Tetapi ketika ambisi membutakan hati nurani, dia akan menjadi racun yang membunuh secara perlahan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan kami yang hadir pada malam hari ini adalah Manda dan Yudi. Manda tadi adalah seorang wanita yang berumur, usianya hampir menjelang 50, tapi selalu makan korban pria-pria muda karena susuknya. Dan mudah-mudahan sih nggak keulang ya, Kak. Gimana tanggapan kamu, Kak? Yang Ibu Manda sangat mengerikan sekali karena matanya bisa memikat seorang pria-pria muda atau berondong yang langsung dalam sekejap. Tapi saya berharap setelah ini Ibu Manda tuh bisa bertobat sih setelah dari program acara ini. Iya ya. Dia bisa ngilangin semua itu sih. Penggunaan susuk itu, kamu pernah nggak ketemu sama orang yang pakai susuk gitu, Cindra? Ketemu langsung yang tahu, cuman paling kan katanya ini pakai, itu pakai. Memang kelihatan beda sih. Kalau aku sebagai perempuan yang tadi aku bilang, kalau kita lihat sama-sama perempuan kan kita bukan targetnya gitu. Tapi aku tanya sama temen aku yang laki, misalnya nih perempuan yang dibilang pakai susuk gitu. Apa sih yang kalian beda? Nggak tahu, menarik aja. Tapi kelihatannya beda. Aku ngeliat tidak, tapi untuk yang Kalau buat beda laki-laki gender jadi ya. kelihatan beda. Itu Kelihatan beda. kenapa, Roy? Kalau orang pakai susuk jadi kelihatan beda, itu yang terlihat sebenarnya jin kah? Siluman kah? Atau apa sebenarnya? Sebenarnya karena efek dari susuk itu kan memaniskan seseorang kan, dari efek dari jinnya, efek dari penghuni susuknya, dan efek dari pemikatnya. Jadi lawan jenis melihatnya tuh kayak beda banget. Menarik gitu. banget. Menarik. Itu gara-gara jin-jin yang sana sih, yang mendiami susuk sih sebenarnya. Dan itu susuk itu justru bisa lama-lama berbalik merugikan seperti tadi Manda gitu. Iya, bisa berbalik merugikan Bu Manda, atau berbalik menjadi sosok-sosok yang lebih menyeramkan dibanding sebelum masang susuk. Aduh. Itu kalau yang di rumahnya Citra bukan karena susuk atau dikirim orang kan? Bukan sih. Saya ngelihat perpindahan tempat baru aja sih yang bikin marah-marah. Dan saya berharap bisa diselesaikan dengan baik sih. Efek negatif. Jadi sering-sering putar lagu yang menyenangkan, relaxing music kayak gitu di rumah tersebut. Berarti menciptakan kebahagiaan di rumah begitu. Betul ya? sekali. Gitu ya, Kak. Karena soalnya yang diganggu malah yang kayak rajin ngaji, Kak Roy. Kan biasanya kita kalau kayak gitu langsung panggil pengajian kan. Nah lucunya lagi kayak suster-suster aku gitu yang makin rajin ngaji, yang rajin sholat tuh kadang-kadang mukanya malah dibuka, makin marah. Ya aku pribadi aku memang kan aku nggak yang tipikal sholat 5 waktu ya memang ya, tapi aku ya maksudnya sholat tapi nggak yang berusaha. I'm trying to, tapi maksudnya yang kuat banget ngajinya, yang kuat banget itu malah semakin diganggu dan ditunjukkan. Aku sebelum pindah nggak pernah ganti-ganti mbak, semuanya awet lah gitu. Ini kok aku bingung. Itu mungkin tantangannya kali untuk terus maju di kebenaran sih. ya. Betul sekali. Ya, tapi Kuat-kuatin aja. ya, Kuat-kuatin, itu kuncinya. kayaknya tuh lesu terus dia bangun pagi. Oke. Semangat terus ya, Cit. Harus semangat. Ya. Iya, salam buat keluarga. Ya, Semoga thank you. bahagia terus dan langgeng terus pernikahan. Amin, amin, ya Rabbal Sukses untuk alamin. semua karir kamu, Citra. Ya, terima kasih. Roy Ya, Kiyoshi, thank you. terima kasih atas segala Terima kasih. penjelasan dan pencerahannya malam hari ini.